Segarnya air laut ini. Akhirnya bisa main air di laut. Bisa. Enak sekali. Kak, Ya. Lu, ini gabus. Ayo. Kak Ega, aku kan pengen main ke pantai, ke Nggak laut. boleh Kak, baru PPKM. Loh, Jatuh toh. jatuh. Bisa, Berarti memang halu ya Kak ya. Disuruh di Ya udah. rumah aja. Oh di rumah Baru aja. PPKM Kak, nggak boleh liburan. Oh berarti mendingan kita ibadah aja sama Ibadah anak-anak aja. ya. Sampai lupa toh Kak, kamu ibadah toh, saking lupa, halunya. Ya. Kita sapa dulu ya. Oke. Oke deh, disapa-sapa dulu semuanya. Shalom. Yang masih pada di rumah. Di rumah terus no Kak. Di rumah terus, tapi enggak apa-apa, tetap semangat dong. Yes. Tetap sukacita dong tentunya ya. Amin. Kita mau bersama-sama berdiri ya Kak ya. Bangkit berdiri. Kita mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama, kita mau belajar lagu ini ya Kak ya. Ya. Nyanyian syukurku. Dengan sukacita ya tentunya ya. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari, menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi, aku bersyukur atas semua yang baru lagi, atas semua berkat yang telah Kau beri. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Nyanyian syukurku. Yes. Ya masih semangat dong ya Kak ya. Tentu Kak. Yes. Setelah kita memuji nama Tuhan, menaikkan ucapan syukur, Yes. kita mau kemana lagi dong Kita Kak? mau ke gunung, Ke gunung, terus ke lembah, lembah. terus Tapi ke dalam apa Kak? dalam kehaluan. Haluan lagi ya Kak ya. Baiklah Kakak. Kita mau menaklukkan gunung-gunung yang tinggi, Yes. lembah-lembah yang dalam Oh, Tri. bersama Tuhan Yesus. Tentunya dong. Yuk kita mau nyanyi dengan sukacita lagi. Kudaki-daki gunung yang tinggi ya. Semuanya pakai gerakan ya teman-teman ya. Kesana lagi ya Kak ya, kesana dulu. Kudaki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Daki-daki ke sana
Karena Tuhan Yesus kita menang, karena Tuhan Yesus kita kuat, kita dapat menaklukkan segala macam badai ya Kak ya. Betul. Yes, bahkan apa yang kita alami gak akan melebihi dari Kekuatan kekuatan kita. kita ya Kak ya. Karena pelangi kasih-Nya selalu bersinar buat kita. Ya karena kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan berfirman hari ini. Mungkin kita gak ngerti apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita. Tapi satu hal yang pasti, Dia memberikan pelangi kasih-Nya yang begitu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
merendah kami Tuhan. Dan saatnya kami akan melihat betapa indah, betapa besar perbuatan yang Kau kerjakan buat kami. Bahwa kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang dahsyat, yang gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami imani Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang perkasa Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu buat kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktunya ini Tuhan. Saatnya Engkau berbicara buat kami lewat pemberitaan firman-Mu. Kami mau duduk dengan tenang untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan berfirman hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kak, apa? Tolong menyanyi dong. Oke. Kakak mewarnai langitnya ya. Oke. Dek, lain kali nggak boleh dibantuin ya, kamu mewarnai sendiri. Oh. Kak, besok aku buat rumahan loh. Ya, oke. Dek, kalau mau warnai yang rata. Boleh gradasi. Shalom. Areta, kalian baru ngapain itu anak-anak? Baru mewarnai. Oh, mewarnai apa kalian? Mewarnai Areta, kelinci. Olive, mau tahu enggak mama apa ini? Wah, Ayo. es krim. Es krim sama apa? Ayo, Olive tahu enggak mama apa? Oreo. Oke, kalian pinter. Lihat. Lihat dulu. Mama apa? Lihat dulu. Dihitung ya. 1, 2, 3. Ada es krim. Ada apa lagi ya? Dihitung dulu. Ayo. 1, 2, 3. Ada apa lagi? Ada susu. Ya, ini ada susu. Ada lagi. Nih, Mama beliin kalian snack ini. Ada snack. Nih. Wah, banyak sekali. Tunggu dulu. Ayo ditaruh dulu. Kembalikan dulu. Olive sama Areta mau snack ini. Mau susu. Mau es krim. Oh iya, Mama lupa. Ada belanjaan Mama yang belum dibeli. Kalian harus nunggu ya. Snack sama es krim sama susu belum boleh diminum sebelum Mama datang. Tahu? Snack sama es krimnya boleh dimakan sama diminum kalau Mama belum datang. Boleh nggak? Oke. Kalian mau nurut nggak? Mau. Oke. Mama pergi dulu ya. Mama beli belanjaan yang tadi ketinggalan ya. Oke. Kalian nunggu dulu ya. Oke, harus apa? Ingat harus nurut, harus taat. Boleh dimakan enggak? Boleh diminum enggak? Enggak. Oke, harus nurut ya. Oke, Mama pergi dulu ya. Olive, Areta, dadah. Kak, aku pengen makan es krim ini nih. Jangan, nanti dimarahin Mama. Mama kan belum pulang. Oh iya. Oh iya, deh, enak banget ya. Kakak juga lapar nih. Iya. Ya udah, kita mau warnai lagi yuk. Ayo.
A few moments later. Lapar banget ya, Dek. Iya, aku haus nih. Tapi kan nggak boleh sama Mama. Oh iya. Twenty minutes later. Mama lama banget ya, Dek. Iya. Aku udah lapar nih. Aku juga lapar. Hei, jangan, Dek. Kan nggak boleh Mama. Tadi dilarang Mama, harus nunggu Mama dulu sampai datang. Oh iya, aku lupa. An hour later. Mama lama banget ya, Dek. Iya. Kok udah lapar? Aku juga lapar. Ya udah, aku tidur aja deh. Oke, Kak. Jangan, Dek. Jangan. Jangan dibuka. Nanti dimarahin Mama. Ya udah. Dek, kok Mama belum datang sih? Ini jam berapa sih? Nggak tahu. Ma, ya belum datang. Yaudah, Dek, kita mewarnai dulu aja. Oke. Kak, aku capek. Yaudah, mewarnainya sambil tiduran sana. Nih. Yaudah, kakak suka mau mainan boneka dulu aja deh. Oke. Ngantuk nih. Areta, Olive, selamat datang. Mama datang. Kalian ngantuk ya? Iya. Capek ya nungguin Mama. Iya. Ini tadi ada diminum enggak? Enggak. Ada dimakan enggak? Coba Mama lihat dulu. Masih utuh, masih utuh. Oke, kalian ternyata anak-anak yang taat. Kalian bisa mengendalikan keinginan kalian. Tadi ada yang pengen minum es krim ya? Iya. Ada yang pengen minum susu? Iya. Ada yang pengen makan Oreo ya? Iya. Tapi dimakan enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa Reta kok enggak makan, enggak minum? Karena nanti kalau dimakan sama diminum nanti berdosa. Oh iya, karena enggak taat ya. Tadi kan sudah dibilangin Mama enggak boleh makan dan minum sebelum Mama datang. Areta sama Olive anak-anak yang hebat. Areta sama Olive anak-anak yang bisa mengendalikan keinginan ya. Pengen makan Oreo. Ingat, tadi kan nggak boleh makan dulu, harus nunggu Mama. Kalian nurut. Pengen minum es krim. Ada yang jilat-jilat ya tadi? Iya. Iya, tapi nggak jadi diminum karena ingat
disuruh mamah nunggu mamah ya, harus nurut, harus taat. Walaupun tadi perutnya paling kerucuk-kerucuk, pengen ya, ini ilernya udah ngiler ya, tapi harus nurut. Bagus. Areta, karena Areta sama Olive nurut sama mama punya hadiah buat kalian. Seneng nggak? Senang. Oke, ini mama tambahin lagi snacknya. Nih, mama beli lagi apa ya? Rarat. Ada es krim lagi karena kalian nurut dan taat. Terus ada lagi. Nih, mama punya lagi. Ada susu buat kalian lagi. Nah, adik-adik, kita bisa lihat ya, contoh seperti Areta sama Olive. Mereka anak-anak yang taat. Ketika mereka punya keinginan untuk minum es krim, untuk makan Oreo, tapi ketika mereka taat atas perintah orang tuanya ya, taat sama mamahnya, mereka nurut. Walaupun kadang mereka pengen ya, haus, lapar, tapi harus nurut. Tema bulan ini yaitu penakluk ya. Kalau kita ingin menaklukkan keinginan ya, seperti Areta sama Olive ya, mamahnya menguji mereka. Apakah mereka taat? Apakah mereka bisa mengekang keinginan mereka? Nah, saat itu mereka bisa melakukan dan mereka bisa taat pada perintah orang tuanya. Nah, adik-adik, kita juga bisa melihat kehidupan Areta sama Olive ini dalam hidup kita, menjadi contoh dalam hidup kita ya. Areta, Olive, tahu enggak ada cerita firman Tuhan tentang orang yang tidak bisa mengendalikan keinginannya? Kalau tadi Areta sama Olive pengen es krim enggak? Pengen Oreo enggak Olive? Pengen, tapi harus nurut. Tapi di cerita Alkitab ada orang loh yang enggak mau nurut. Dia punya keinginan harus, aku minta es krim, harus tak makan sekarang. Padahal tadi mama bilang enggak boleh, tapi mau diambil. Ada orang punya kebun yang bagus, diambil, boleh enggak? Enggak. Pengen tahu ceritanya? Mau. Pengen tahu enggak? Mau. Pengen tahu banget atau tahu sedikit ya? Tahu banget. Oke, yuk kita lihat yuk teman-teman di rumah, kita lihat sama-sama ya cerita tentang Raja Ahab. Di samping istana raja, ada sebidang tanah kecil milik pria miskin bernama Nabot dari Yisrael. Dia menanaminya dengan anggur. Raja Ahab iri kepada Nabot dan menginginkan kebun anggurnya. Nabot! Nabot! Iya, tuanku. Ada apa, tuanku? Berikanlah kepadaku kebun anggurmu. Milikku? Kebun anggur sekecil ini, tuanku? Ya, aku ingin mengambil kebunmu ini. Ini hanya kebun kecil, tuanku. Hanya setetes air di tengah laut. Ya, aku akan mengambilnya untuk kujadikan kebun sayur. Karena letaknya dekat istanaku. Akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik sebagai gantinya. Atau engkau lebih suka aku beli? Tidak bisa, Yang Mulia. Tidak bisa. Apa maksudmu? Bukankah ini milikmu? Pantang bagi hamba untuk memberikan pusaka nenek moyang kepada tuanku. Lalu kenapa? Ini milik pusaka nenek moyang, tidak boleh hamba berikan. Lebih baik hamba dikubur di sini. Kau tahu yang kau lakukan? Kau menentangku. Akulah raja, junjunganmu dan leluhurmu. Paham kau? Paham, tuanku. Kalau paham, kenapa membangkang perintahku? Aku katakan serahkan tanah dan kebun ini padaku. Hamba tidak bisa, Paduka. Tidak sanggup. Pergilah jauh-jauh sebelum aku memotong-motong tubuhmu. Pergi. Baiklah, Paduka. Baiklah, Paduka. Mengapa hatimu begitu jengkel sehingga engkau tidak mau makan? Aku tidak mau makan. Ada apa? Ya, banyak hal. Nabot menolak memberikan tanahnya. Tanah sekecil itu? Tapi kau harus tahu, aku menginginkannya. Kecil ataupun tidak, aku menginginkannya. Hanya itu? Bukankah engkau yang sekarang memerintah kerajaan Israel? Aku menawarinya uang atau tanah, tapi dia menolak. Dia bilang itu milik pusaka nenek moyangnya. Serahkan padaku. Jangan cemaskan hal kecil seperti itu. Lagi pula, kau raja yang agung. Apa yang akan kau lakukan? Kebun anggur Nabot akan jadi milikmu. Bagaimana caranya? Sudahlah, kau tidak usah cemas. Berikan cincin kerajaanmu. Ayo.
Senangkan hatimu. Pergilah. Ada apa yang mulia? Bawa surat ini ke pemimpin dan tokoh masyarakat, tangkap Nabot dari Yisrael. Sidangkan dia, biarkan mereka bersaksi melawannya dan katakan, kau telah mengutuk Allah dan Raja, hukum mati dia. Lalu bawa keluar dan rajam dia, jelas? Baik yang mulia. Jangan ada yang salah. Takkan ada kesalahan. Saat Nabot mati, kebun anggurnya akan jadi milik raja. Jelas? Jelas yang mulia. Ayo cepat. Ayo ke sana yang mulia. Kemana? Mengambil tanahmu. Tanahku? Ini kebun anggur Nabot. Nabot sudah mati. Menurut surat keputusan ini milikmu. Di tengah kegembiraannya akan tanah yang didapat dari membunuh, Nabi Ilyas dikirim Allah. Oh, Ilyas? Ilyas? Ya, Apa yang kau mau? Hai musuh, akhirnya kau dapati aku. aku mau sampaikan sabda Allah. Sabda Allah? Sabda Allah? Dengarkan sabdanya. Bukankah engkau telah membunuh orang dan mengambil miliknya pula? Di tempat anjing menjilati darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilati darahmu. Anjing akan memakan Isabel di dekat tembok Yisrael. Setiap orang dari Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung-burung di udara. Dengan tekad kau melakukan kejahatan, bukankah engkau telah membunuh orang dan mengambil miliknya pula? Bukankah engkau telah membunuh orang dan mengambil miliknya pula? Nah, Areta tadi, ingat gak cerita tadi? Ahab raja yang jahat. Dia punya keinginan pengen memiliki kebun anggurnya siapa ya tadi? Kebun anggurnya siapa ya? Alif inget nggak tadi ceritanya? Nabot, iya pinter. Nah adik-adik, kita bisa lihat ya. Kalau tadi kita lihat film tentang Ahab ya, seorang raja yang serakah ya. Dia punya kekayaan yang luar biasa, tapi masih mengingini kebun anggur Nabot. Walaupun kebun anggurnya Nabot kecil, tapi dia pengen memilikinya, dia pengen merebutnya. Bahkan dengan tidak segan-segan, Ahab membunuh Nabot untuk merampas kebun anggurnya Nabot. Adik-adik, itu satu contoh yang tidak baik ya. Jangan ditiru adik-adik. Tidak boleh kayak si Ahab ya, punya keinginan, tidak boleh minum es krim, tapi aku pengen, diambil. Tidak boleh jajan sembarangan, diam-diam lari jajan. Tidak boleh dicontoh ya. Ya, Oke, aku bersyukur Ma atas semua yang Tuhan berikan. oke, harus begitu Areta, bersyukur ya. Jangan seperti Ahab ya, sudah punya kekayaan yang banyak, Nabot punya kebun anggur yang kecil, dirampas juga, diambil juga. Tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik di rumah, kita hari ini belajar tentang Ahab ya. Ahab yang serakah, Ahab yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Mungkin adik-adik di rumah, kita bisa belajar dari Areta sama Olive tadi ya. Taat, nurut sama mamahnya, ada pengendalian diri. Ketika mereka haus, pengen minum es krim, tetapi karena mereka taat sama mamahnya, tidak boleh makan sebelum mamahnya datang, mereka nurut. Bahkan mereka mendapatkan hadiah dari mamahnya karena mereka taat dan nurut. Mungkin adik-adik yang di rumah, ini musimnya panas sekali. Udah dibilangin mama tidak boleh jajan es sembarangan. Ketika mama baru repot, adik-adik lari beli es. Boleh enggak? Boleh enggak Areta, Olive? Enggak boleh ya. Mungkin adik-adik tidak bisa mengendalikan diri dari perkataan. Mungkin teman-temannya ngomong kotor. Ikut-ikut enggak Olive sama Areta? Ngomong kotor. Ada kebun binatang dari A sampai Z. Karena kita tidak pergi kemana-mana bermain sama teman-teman, nanti ikut-ikut. Ikut-ikut enggak? Oh iya adik-adik, tidak boleh ikut-ikut. Terus lagi, tidak boleh marah-marah. Siapa yang di sini suka marah-marah? Mama, aku haus, minta minum susu. Enggak, Olive enggak, Areta enggak. Siapa yang punya PR, mengerjakan PR, kayak
Olive tadi menggambar ya, mewarna. Nggak bisa mengerjakan, minta tolong kakaknya bantuin. Boleh nggak? Boleh. Besok-besok lagi nggak boleh ya. Belajar sendiri pelan-pelan. Kalau nggak bisa marah-marah boleh nggak? Nggak boleh ya. Belajar pelan-pelan. Nah adik-adik, hari ini kita sudah banyak belajar tentang Raja Ahab, tentang kebun anggur Nabot. Mari adik-adik kita jadi anak-anak yang bisa mengendalikan keinginan kita. Aku pengen Iya? main ya. Oke, Olive, boleh. Oh iya, Olive, ini makanannya dibawa ya. Nanti dibagi sama teman-teman ya. Arita, ya, ayo. Nanti dibagi sama teman-teman. Nih, nanti dibagi sama teman-temannya ya. Hati-hati ya, Olive, Areta. Oke. Ya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar tentang Raja Ahab. Raja Ahab itu tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin adik-adik tanya, pengendalian diri itu apa toh? Pengendalian diri itu ngerem, mengontrol ya. Mungkin kita punya keinginan ya, tapi kita harus bisa mengontrol keinginan kita ya. Kalau tadi seperti Raja Ahab ya, dia tidak bisa mengerem keinginannya untuk memiliki kebun Nabot ya. Tetapi ketika kita adik-adik harus bisa mengendalikan diri kita ya. Mungkin ketika adik-adik pengen sesuatu ya, ada temennya mungkin punya pensil warna baru, aku enggak punya. Nah, mungkin adik-adik pengen ya memiliki ya. Mungkin adik-adik harus mengendalikan diri. Kalau adik-adik enggak punya pengendalian diri, mungkin tak curi aja. Nah, enggak boleh ya adik-adik. Kita harus bisa mengendalikan diri kita ya. Terus adik-adik kita belajar tentang pengendalian diri. Pengendalian diri itu yang dikendalikan apa aja ya Bu Tuti? Mungkin adik-adik bingung ya, yang dikendalikan apa aja? Yang pertama itu pikiran. Mungkin adik-adik kalau devotion kit kemarin kita belajar tentang menghilangkan rasa takut ya. Mungkin adik-adik pikiran kita ya, ketika mati lampu gelap, adik-adik berpikir, nanti ada hantu. Pikiran yang ketakutan ya, mungkin pikiran kita mulai takut ya. Kita takut ada hantu, ada apa. Apalagi ketika kita ditinggal sama mama, sama papa pergi di rumah mati lampu. Mungkin adik-adik takut ya. Adik-adik harus mengendalikan diri ya. Nggak boleh takut karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai adik-adik ya. Adik-adik berdoa, nggak usah takut. Terus pengendalian diri yang kedua, yaitu pengendalian diri tentang mulut. Nah, mulut kita itu harus dijaga ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Kalau mulut kita harus mengucap syukur ya. Seperti Arita tadi katakan ya, Arita mengucap syukur atas segala semua yang Tuhan berikan dalam hidupnya ya. Mulut kita ini dipakai untuk mengucap syukur, untuk memuji Tuhan, bukan untuk omong-omong yang kotor. Mungkin adik-adik ketika bermain ya di luar sana ya, sepedaan atau bermain dengan teman-teman, adik-adik mungkin adik-adik ingat ada kata-kata yang teman-teman adik-adik katakan ya, omong kotor ya, mungkin dari kebun binatang keluar ya. Mungkin adik-adik enggak tahu. Ketika pulang mamahnya kaget, loh kok ngomongnya jadi ngomong kotor. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengendalikan diri adik-adik lewat omongan, lewat mulut adik-adik. Mulutnya bukan untuk ngomong kotor, mulutnya untuk memuji Tuhan, mulutnya untuk bersyukur. Pengendalian diri yang ketiga yaitu di tingkah laku kita. Kita tadi di pikiran, di mulut, sekarang di tingkah laku kita ya, yang suka memukul. Mungkin sebagai anak-anak Tuhan kemarin suka mukul adik ya, kalau punya adik atau punya kakak. Mungkin kakinya suka usil, nendang-nendang temennya. Mungkin suka nyubit. Karena kita sudah tahu firman Tuhan, harus mengendalikan diri kita. Sekarang enggak boleh. Tingkah laku kita harus hati-hati. Enggak boleh nyubit, enggak boleh mukul, enggak boleh nendang ya. Kita harus menjaga tingkah laku kita. Adik-adik, kita harus bisa mengendalikan diri kita lebih lagi. Kok bisa mengendalikan diri itu gimana ya Bu Tuti? Adik-adik harus selalu
membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, rajin sekolah minggu. Siapa yang di sini selalu mengikuti streaming di YouTube? Oke. Adik-adik, anak-anak yang hebat. Ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan tertanam, tertabur, dan termeterai dan bertumbuh di dalam hidup adik-adik. Tingkah laku adik-adik itu akan berubah. Akan ada perubahan-perubahan dalam tingkah laku adik-adik. Yang dulu mungkin sukanya nakal, jadi anak yang baik. Yang tadi tingkah lakunya mungkin yang suka mukul, suka nyubit, jadi anak yang baik. Yang mulutnya suka bicara yang kotor, jadi anak yang bicaranya baik. Memuji Tuhan, penuh ucapan syukur. Mungkin yang pikirannya selalu diliputi ketakutan ya, gek ya, mau jalan gek, entah akhirnya takut ya. Tapi adik-adik, ketika adik membaca firman Tuhan ya, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, ada Roh Kudus yang menuntun hidup kita ya. Adik-adik nggak usah takut. Ya, saya mau mengendalikan diri pakai apa ya Bu Tuti? Mungkin tanya seperti itu ya. Tapi adik-adik ada Roh Kudus yang akan membimbing kita, Roh Kudus yang akan menjagai kita, dan Roh Kudus yang akan memberikan kita peringatan-peringatan, pengendalian diri itu. Adik-adik, di dalam firman Tuhan, di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ingat ya, di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, demikian juga orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Adik-adik, ingat enggak? Bu Tuti mau kasih contoh seekor kuda. Kuda itu kalau dibiarkan dia akan lari ya, nabrak-nabrak orang ya. Kuda butuh kekang. Kekang itu kayak tali ya. Ketika ada tali, ada Roh Kudus dalam hidup kita itu, kita seperti dikekang ya. Kita tidak bisa lari seenaknya ya. Kita lari pada tujuan yang benar. Dan adik-adik ingat, kuda itu pakai apa ya? Pakai kacamata yang seperti apa ya? Tahu enggak adik-adik kacamata kuda? Kacamatanya seperti apa ya? Iya, kuda itu pakai kacamata. Bukan yang kacamata gini ya, kayak Bu Tuti gini. Kacamatanya yang nutup di kanan kiri. Supaya kuda itu fokus. Lah, Roh Kudus tadi ada di dalam hidup kita. Mengarahkan kita untuk fokus pada tujuan yang benar. Untuk fokus pada firman Tuhan. Pada rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan lewat doa kita, baca firman, lewat streaming sekolah minggu, supaya kita hidup di dalam Tuhan, menjadi penakluk-penakluk. Adik-adik menjadi penakluk akan keinginan adik-adik, penakluk akan diri adik-adik, penakluk dari rasa takut, dari omong kotor, dari tingkah laku yang tidak baik. Adik-adik menjadi anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita akan berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, kami rindu Engkau memberkati anak-anak-Mu di mana mereka berada. Kendalikan mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka Tuhan pencerahan-pencerahan yang daripada Engkau. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu di dalam hati mereka untuk menjadi anak yang taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Engkau tambahkan akal budi kepandaian yang daripada Engkau. Terlebih Engkau memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gelangku baru nih deh. Aku punya gelang baru, kamu gak punya. Aku pengen tak. Ih gak boleh. Ih punya aku. Punya aku. Areta, Olive, ngapain kalian? Ini aku pengen ini. Apa itu Areta? Ini gelang baruku. Oh, gelang.
Olive nggak boleh rebut-rebut yang bukan punyanya ya. Ini punya kakak. Olive nggak boleh minta sembarangan ya. Kalau Olive pengen pinjam ya, nggak boleh rebut-rebut ya. Iya. Oke, Areta, Olive, kita bikin gelang yuk yang seperti ini. Mau? Oke, teman-teman di rumah kita mau bikin gelang seperti ini ya. Ingat, kita mau siapkan bahan. Yang pertama yaitu tali sepatu. Mudah ya, tali sepatu. Terus ini ada mani-mani seperti ini ya. Yuk, kita akan buat aktivitas hari ini yaitu gelang. Supaya Areta sama Olive tidak rebutan lagi. Mari teman-teman kita beraktivitas. Nah, ini contoh gelang yang sudah jadi. Gelang ini mau kasih ke Olive. Olive ini supaya Olive tidak rebutan lagi sama Areta. Sini sayang, berdiri dulu. Ya. Bagus kan? Makasih Mama. Oke, sekian aktivitas minggu ini bersama Bu Tuti, Areta, sama Olive. SGS Kid, yes good. Yeay, sampai jumpa.